Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekarang marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita telah mendengarkan Yesus mengajar banyak orang dan para muridnya untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi kepada mereka. Di sana, Yesus juga sekaligus mengkritik perlakuan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Apa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya dan orang banyak yang mendengar Dia adalah tentang kebenaran sabda Allah. Sabda Allah yang tertulis bagi manusia, khususnya dalam konteks Injil yang kita dengar barusan kepada orang Israel, adalah sebuah kebenaran yang telah diwartakan sejak ribuan tahun lalu kepada bangsa Israel. Hal ini merupakan warisan berharga, warisan menuju keselamatan kekal. Yesus ingin menegaskan ini kepada para pendengarnya, sehingga Yesus meminta agar mereka mendengar ajaran dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disebut Yesus telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa artinya mereka mengemban tugas yang dilakukan oleh Nabi Musa pada ribuan tahun yang lalu sebagai pengajar umat Israel tentang kebenaran dan tentang Allah yang melindungi mereka. Yesus yang pada Injil hari ini memang mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena rupanya mereka hanya bisa mengajarkan saja tanpa bisa mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Sabda Allah yang mereka ajarkan kepada para pendengarnya belum mendaging dalam diri mereka sendiri. Sabda Allah masih sebatas pengetahuan belaka dan menjadi sebuah kekayaan intelektual saja.
Kekayaan intelektual tentang sabda Allah inilah yang mereka wartakan tanpa disertai dengan sikap hidup yang mendukungnya. Mereka menjadi besar kepala karena jabatan yang mereka emban sebagai pewarta sabda. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, "Janganlah kamu mau disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di antaramu, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Dan janganlah pula kamu mau disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Para saudara yang terkasih, dari Injil pada hari ini, kita disadarkan bahwa sabda Allah merupakan anugerah yang membawa karunia keselamatan bagi kita manusia. Demikian pula, penerimaan terhadap sabda Allah itu sendiri merupakan anugerah. Sebagai anugerah yang membawa keselamatan, sabda Allah itu hendaknya hidup di hati kita, mendaging dalam diri kita. Yesus, Sang Sabda Kekal Allah yang menjadi manusia, mengajak kita pada hari ini untuk dengan setia mendengar dan menghidupi sabda Allah itu. Ini adalah undangan kepada kita semua yang telah menerima sabda itu. Kita diajak untuk menginternalisasikan sabda Allah ke dalam hidup kita. Kita diajak untuk membuat sabda Allah mendaging dalam diri kita, bukan sekedar pengetahuan saja. Kita tentu sadar betul bahwa selalu ada tantangan bagi kita dalam proses menjadikan sabda Allah itu mendaging dalam diri kita. Namun, tantangan itulah yang harus kita hadapi. Itulah realitas yang tidak akan lekang dalam proses ini. Bukankah Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak bisa menjadi muridku." Dalam perjalanan panggilan hidup kita masing-masing, kita mempunyai salib kita sendiri. Sebagai seorang frater, seorang calon imam, saya memiliki salib saya tersendiri. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudari memiliki salibnya masing-masing. Kita semua memiliki tantangan dalam proses menjadikan sabda Allah mendaging dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang diminta dari kita adalah setia pada proses itu. Tentu, kesetiaan ini bukanlah kesetiaan yang kosong dan tak berdasar. Dasar kita adalah Kristus, Sang Sabda Allah itu, dan janjinya bahwa barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Mari para saudara yang terkasih, kita berusaha setia dalam proses diri kita untuk menjadikan sabda Allah mendaging di hidup keseharian kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.